Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan qala halid du'a, faedah yang berikutnya ya. Yang kelima, annama yumha wa yusbat minal aqdar innama fi ghairi taqdiril azali. Nah, ini poin penting ya, kawan. Ya. Sesuatu yang dihapus dan dipatenkan itu hanya terjadi pada takdir ghairi taqdiril azali. Hanya terjadi pada takdir selain takdir al-azali. Takdir ada berapa? Hah? 4. Apa saja itu, Ibnu? Hah? Takdir yang pertama takdirul azali. Yang kedua takdirul umri. Yang kedua yang ketiga takdirul sanawi. Yang keempat takdirul yaumi. Yang bisa dihapus itu hanya pada takdir al-yaumi atau takdir sanawi atau takdirul umri. Adapun takdirul azali tidak bisa dihapus. Jelas? Jelas Abu Zainu? Ya. Apa yang ada di Lauhul Mahfuz itu tidak mungkin bisa berubah. Selama-lamanya paten. Yang bisa berubah catatan takdir al-umri. Yang umri itu yang dicatat, ditulis oleh malaikat ketika kita masih dalam janin. Yang bisa berubah sesuatu yang dicatat ketika malam Lailatul Qadar. Yang bisa berubah sesuatu yang ditetapkan harian. Itu bisa berubah. Adapun yang sifatnya azali tidak mungkin bisa berubah, paten. Qala Ibnu Abbas, berkata Abdullah bin Abbas. Siapa lakopnya Abdullah bin Abbas? Habrul Ummah, Turjumanul Quran. Fi tafsiri qaulihi ta'ala, pada tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kata Abdullah bin Abbas, ketika beliau mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidaklah sesuatu yang terlafadzkan dari suatu qaul, ucapan, melainkan padanya ada raqib, ada atid. Ma yalfidhu min qaulin. Qaulin nakirah. Qaul nakirah. Dikuatkan dengan min. Bitaukid. Bermakna silah.
bukan maknanya zaidah. Ma itu nafiyah. An-nakira fi siyaqin nafi. Ya, sehingga umum. Kata mereka para ulama, min khairin wa syarrin wa mubah. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah suatu lafaz yang terucapkan melainkan padanya ada raqibun atid. Qala Ibnu Abbas, yaktub, ya, atau yuktab kullu ma takallama bihi min khairin aw syarrin hatta innahu la yuktab qawluhu akaltu wa syaribtu zahabtu ji'tu ra'aitu. Kata Ibnu Abbas, segala sesuatu yang seseorang berbicara dengannya itu dicatat, baik khair, kebaikan, aw syarr, keburukan, hatta la yuktabu qawluhu, sampai-sampai ucapan seseorang ketika dia mengatakan akaltu, syaribtu, zahabtu, ji'tu, ra'aitu, semuanya dicatat. Mubah bukan? Hatta idza kana yaumul khamis waridha qawluhu wa amaluhu faqarra minhu ma kana fi min khairin aw syarrin wa ulqiya sa'iruhu. Sehingga tatkala sampai datang hari Kamis, maka ucapan dia tadi dipaparkan, mana yang baik, mana yang buruk, ya. Yang baik dan buruk ditetapkan, selain baik dan buruk itu dibuang. Jelas? Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ya, ketika beliau tahu bahwasannya seluruh ucapan tersebut dicatat, sampai-sampai Al-Imam Ahmad pernah sakit dan beliau meninggalkan merintih. Kenapa beliau tidak mau merintih? Alasan beliau, dikarenakan segala sesuatu yang keluar dari mulut tersebut akan dicatat. Nah, ucapan Abdullah ibn Abbas yang menyebutkan kullu ma yuktab min khairin wa syarrin au mubah, segala sesuatu itu dicatat, baik dia baik, buruk atau mubah. Namun wa yusbat, yang ditetapkan, yang dipatenkan cuman yang baik dan buruk, sedangkan mubah mulqa, dibuang. Wa dzalika qauluhu ta'ala yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Dialah Allah Subhanahu wa taala menghapus apa yang Allah kehendaki dan menetapkannya. Wa indahu ummul kitab. Jelas ya? Wadihun jiddan. Ini faedah-faedah yang seperti ini mungkin kita anggap sepele, tapi ini maklumat ya ikhwan, ya, maklumat-maklumat yang seperti ini sangat dibutuhkan ketika menjawab pertanyaan yang sifatnya spontan, kajian-kajian di luar, ya, sehingga tanamkan bagi seorang talibul ilmi, apalagi antum sebagai mudarrisun, sebagai pengajar, yang seperti ini sangat bermanfaat sekali. Ya. Potongan ayat yamhullahu ma yasha' wa yuthbit wa indahu ummul kitab, itu ayat yang mungkin pendek tapi sangat penting sekali dalam berdakwah, berupaya untuk menghafal adillah, menghafalkan dalil, walau hadis yang qasirah, yang pendek, ayat, itu semua diupayakan untuk dihafalkan. Kalam-kalamnya para ulama seperti ini tadi, tafsir dalam ayat Al-Quran, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, ya, tidak ada sesuatu yang terlafadzkan melainkan di situ dicatat oleh malaikat, ya, ada pengawasnya. Antum bisa tambahkan
Apapun yang diucapkan oleh seseorang, baik yang ucapan baik, zikir, qiraatul Quran, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dicatat semuanya. Begitu juga yang buruk, namimah, ghibah, mencela, ngomong kotor, ngomong jorok, ucapan kufur, ucapan bid'ah, ucapan syirik, itu semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun perkara-perkara yang mubah itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum mengatakan saya makan, saya minum, saya pergi, saya datang, saya duduk, saya berdiri, itu semua juga akan dicatat. Namun sebagai faedah, pada hari Kamis yang ditetapkan, diisbat oleh Allah Subhanahu wa taala cuman yang baik, yang buruk, sedangkan mubah itu semua dibuang sebagaimana tafsirnya disebutkan oleh sahabi yang mulia yaitu Abdullah bin Abbas. Ini namanya fawaid. Ya. Fawaid-fawaid seperti ini itu akan kelihatan sekali ketika seseorang kajian lepas, kajian muhadharah, menjawab pertanyaan, sehingga seorang thalibul ilmi, walaupun antum cuma sekedar belajar di sini, bukan antum belajar di Yaman, bukan di Darul Hadis yang ada di negeri Yaman, ada di Darul Hadis Lubung Gajah ini, tapi antum kelihatan fawaid, keluar ad-durar. Dari mana di situ? Dari isbatul maklumat, menetapkan maklumat yang ada. Namun ya afan-afan, kadang anak perhatikan antum yang perkara-perkara seperti ini kadang antum lewatkan begitu saja. Ya. Halid du'a yaruddul qadha. Halid du'a yaruddul qadha. Apakah doa yaruddul qadha bisa menolak takdir? Fajawabuhu qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Jawabannya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan, inna du'a minal asbab allati yahsul biha al-mad'u. Sesungguhnya doa termasuk sebab-sebab yang bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Wa huwa fil waqi' yaruddul qadha wa la wa huwa fil waqi' yaruddul qadha wa la yaruddul qada. Ya. Pada kenyataannya, doa itu secara kenyataannya bisa menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yakni lahu jihatan. Yaitu memiliki dua sisi. Apa maknanya? Kalau untuk ditanya, ya Ustaz Abu Zainu, nah, Ahmad Zaki nama untuk, nah, Ustaz Ahmad Zaki Abu Zainu. Pertanyaan, apakah doa itu bisa menolak takdir, merubah takdir? Gimana jawaban antum? Coba. Mus'ab, gimana jawaban antum kalau ditanya, Ustadz Mus'ab, apakah doa itu bisa menjawab takdir? Hah? Hah? Menolak itu? Hah? Tidak bisa. Jawaban yang kurang. Jawaban mantap itu gini, yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ketika ditanya, apakah doa bisa menolak takdir? Merubah takdir? Antum jawab, doa bisa menolak takdir, bisa juga tidak bisa menolak takdir. Ya. Jawaban ana dari pertanyaan antum ayol ikhwah, doa itu bisa merubah takdir, bisa juga tidak bisa merubah takdir. Bingung jamaah? Ya enggak? Doa bisa mengubah takdir dan doa tidak bisa mengubah takdir. Pening jawabannya. Disitulah antum masuk jelaskan. Sehingga majelis itu enggak, iya, tidak. Jadi walaupun kita itu majelisnya Ahlus Sunnah, Salafi, ini metode dakwah di tempat umum ya. Walaupun
kita itu majelisnya, kadang Ustaz Salaf ini kan jarang-jarang humoris kan. Tapi hiasi majelis tersebut apa ya? Membuat sesuatu yang unik. Ketika ditanya apakah doa bisa menolak takdir, jawabannya bisa. Bisa merubah takdir. Dan doa juga tidak bisa mengubah takdir. Saya ulangi ya para jamaah, jawabannya doa bisa mengubah takdir. Dan doa juga tidak bisa mengubah takdir. Di situ jamaah pasti langsung ya Abu Zain ya, yang ngantuk-ngantuk urung ngantuk ya pada? Hah? Tambah ngantuk. Langsung melek. Kok bisa aja itu? Faham jamaah? Hah? Nah, kata sok-sok terafi. Jadi ketika antum dakwah di tempat umum ya, jangan antum kesankan antum itu wong yang ilmunya cetek. Itu metode Bu Zain. Kesankan antum itu orang yang punya wawasan luas. Beri kesan wong itu dengan sok terafi. Nah, itu metode. Dengan seperti itu dia sudah muter dewek. Pening kepala, mana jawaban Ustaz itu tadi. Penjelasannya, ya'ni lahu jihatan. Famathalan hadzal marid qad yad'u Allah Ta'ala bisyifa fayushfa. Fauna laula hadzal du'a la baqiya maridun lakinna ad-du'a syufiyah. Walakin bid-du'a syufiyah. Ya ini ada dua sisi dia. Contoh misalkan ada orang sakit, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta kesembuhan, lalu disembuhkan. Di sini kalau bukan karena doa ini tadi, niscaya dia tetap sakit. Akan tetapi dengan doa tersebut dia bisa disembuhkan. Illa annana naqul inna Allah Subhanahu wa taala qad qadha bi anna hadzal marad yushfa minhu al-marid biwasitati du'a. Namun kita katakan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasanya penyakit ini bisa disembuhkan dari orang yang sakit tersebut dengan perantara doa. Fa hadza huwal maktub fa sara du'a yaruddul qadar zahiriyan. Ini sesuatu yang sudah ditakdirkan sehingga yang namanya doa bisa menolak takdir secara zahir. Haitsu innal insan yadhunnu annahu laula du'a la baqiyal marad. Yang mana seseorang itu terkadang dia mengira bahwasannya kalau bukan karena doa nih saya dia tetap sakit. Lakinnahu fil haqiqah la yarudul qadha. Akan tetapi secara hakikat doa tersebut tidak bisa menolak takdir li annal asl anna du'a maktubun aw anna syifa sayakunu bihadzal du'a. Dikarenakan hukum asal doa tersebut telah ditetapkan bahwasanya kesembuhan itu akan pasti terjadi dengan sebab doa tersebut. Hadza huwal qadar al asli alladzi kutiba fil azal. Itulah takdir asli yang sudah ada di azal. Wa hakadza kullu syai'in maqrunun bis sababin. Demikianlah segala sesuatu itu digandingkan dengan sebab. Fa inna hadzal sabab ja'alahu Allah taala sababan yahsul bihi syai' wa qad kataba dzalika fil azal min qabli ay yahdutsa. Sesungguhnya sebab ini telah Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab yang dengan sebab tersebut bisa terhasilkan sesuatu, namun sungguh yang demikian itu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala pada azali sebelum muncul segala sesuatu. Paham? Coba. Nah. Apa pahamnya? Coba jelaskan antum. Apakah doa bisa merubah takdir? Itu saja pertanyaan. Bahasa kan baik dengan bahasa antum yang yang kita baca ini simpulkan bahasa dusun baik anak paham. Anak-anak ngetes pemahaman antum. Anak tanya satu-satu. Bahasa bebas baik. Anggap antum
bahasa antum, anggap di depan jamaah pengajian. Kelamaan. Musab. Belum mantep. Abu Zaki. Terus? Abu Zainu. Simple ya kan jawabannya. Ya. Kalau dikatakan doa itu mengubah takdir, iya. Kalau dikatakan doa tidak bisa mengubah takdir, iya. Ini antum anggap di depan majelis. Ustadz, doa bisa tidak mengubah takdir? Ada yang tanya. Coba antum nanya sama anak. Ulang, antum kasih pertanyaan. Gayanya antum. Oh. Nih ikhwan, antum latihan dakwah. Siapa tahu nanti anak safar lama. Ya. Nanti antum gantikan majelis-majelis yang ada ini. Ikhwan, nah ada pertanyaan. Di tempat umum, puji ya ikhwan. Masya Allah. Pak Ahmad Zaki, Masya Allah. Ini pertanyaan bagus ini. Itu jamaah seneng dipuji. Kalau dia udah kenal kamu, antum belum kenal. Masya Allah, pertanyaan bagus ini. Siapa namanya Pak? Ahmad Zaki, Masya Allah. Pak Ahmad Zaki, dari mana Pak Ahmad Zaki ini? Dari Selapan, Masya Allah. Pertanyaan bagus beliau tanyakan ini tadi. Ya itu ya ikhwan. Ana ngomong sama antum, ya. Dakwah itu ada dunia persaingan ya ikhwan. Nah, ini Ana kasih tahu. Dakwah itu dunia persaingan. Persaingan para duat itu ya tinggi, ibarat dunia perdagangan. Kalau antum tidak pinter, ya ini satu, ini isi, punya harus diisi. Jangan ditaruh di dengkul, taruh di pala. Jangan taruh di dengkul. Sering anak ngomong, belajar serius, diisi. Yang kedua, antum harus bisa membuat majelis itu tadi orang tertarik dengan antum. Sebagaimana dagang, ada Pak, ada bumbu rendang, ketik. Pergilah pedagang tadi, memberi kesan barang antum tidak kati, tapi tidak memberikan kesan sama dia kan. Pak, bapak jualan bumbu, ini kita jualan bumbu. Pak, ada bumbu rendang apa mungkin ya? Rendang. Sebenarnya tidak kati kita ngomong. Nah, tidak kati yuk, kami tidak jual. Lah banyak juga yuk yang nanya, cuman kami ini kerepotan, belum sempet nian bumbunya. Ajak ngobrol. Memberikan kesan enggak? Ya enggak? Berikan kesan. Apa hukumnya? Boleh. Ini Ustaz, enggak boleh. Halal, haram. Dan coret, tak usah lagi sih. Ustaz cari ustaz lain pengajian. Itu yang buat anak kasih kude. Apa yang buat kajian kadang di sebagian tempat itu kita awet.
apalagi tempat-tempat umum. Datang ke tempat, Masya Allah Pak, lama tidak ketemu, Masya Allah, gimana sehat? Anak istri, keluarga, macam mana si Fulan? Lulus kuliah di mana sekarang? Masya Allah, siapa tidak senang? Pegang tangan, Masya Allah, macam mana kabarnya? Ponaan kita, kuliah di mana sekarang? Yang kemarin. Itu poin penting di dalam bergaul, di dalam bermuamalah. Pertanyaan, ya ikhwan, para jamaah, ini ada pertanyaan bagus sekali nih dari Bapak Ahmad Zaki, asal Selapan. Tidak usah untuk cak. Wow, pertanyaannya, ini ada pertanyaan dari majelis itu bukan hati ke hati, ikhwan. Anda lihat, ada punya kawan pinter bermuamalah, namanya Ustadz Umar Kartapati itu. Anda luar biasa dia muamalah. Masya Allah, ini anak ajak manasik, bimbing ngajar manasik haji. Sampai jamaah itu bilang, saya itu pengennya beliau ini jadi pembimbing haji. Anda lihat cara beliau ngomong sama jamaah, buat orang tertarik. Nah, itu ada nilai lebih. Jangan antum di luar itu tadi kaku. Jawab pertanyaan ini tadi. Tadi ada pertanyaan kan? Nah, ulangi, jawab gimana tanya? Nah, ini latihan dakwah pula ini. Serius, anak itu Ramadan, pertengahan Ramadan anak safar ke Saudi, insya Allah. Tiket sudah kebeli. Bisa jadi sebulan anak pulang, bisa jadi 3 bulan. Karena visa anak itu sekitar 3 bulan. Bisa jadi anak. Yang jelasnya normalnya lebaran di Saudi. Dan bisa jadi anak tidak pulang, bisa jadi pulang. Seperti itu. Jadi antum harus dilatih, gantikan jadwal-jadwal kajian. Nah, kasih pertanyaan. Nah. Masya Allah, siapa namanya Pak? Siapa namanya? Nah ini ya ikhwan, ada pertanyaan bagus dari Bapak Ahmad Zaki. Beliau tanya, apakah doa itu bisa menolak takdir? Kira-kira gimana jawabannya nih? Orang sudah disebut nama antum tadi, itu sudah, padahal tidak kenal ini, kajian sekali, diundang. Padahal sekali disebut, Masya Allah Ustadz kenal. Ya enggak? Itu sudah memberikan kesan. Masya Allah saya dikenal Ustadz. Ya enggak? Itu poin penting ya kawan. Poin berikutnya, metode berdakwah. Ya. Kalau punya nomor dia, sekali-kali lah chatting. Assalamualaikum, apa kabar? Ya. Masya Allah Ustaz, sampai ada ikhwan. Masya Allah Ustaz nanyain Allah. Itu ikhwan ditanya Ustaz, luar biasa. Itu poin penting. Itu metode dakwah, ya. Antum anak kasih tahu supaya antum jangan kaku. Bosan antum hidup. Nih ada orang belum ke sini. Ikut kajian dulu di rumah belajar. Assalamualaikum. Jimmy, apa kabar antum? Lama udah kasih kabar. Tak datang ke majelis. Masya Allah Ustaz, alhamdulillah Ustaz, sehat. Mana kabar Ustaz? Sehat. Apa kira-kira Ustaz yang bisa anak bantukan Ustaz? Share player. Belum anu. Nah ini beda antum bantu. Insya Allah Ustaz untuk Darul Hadis tiap bulan kaki diijukan setiap pojok tanggal 30. Itu contoh. Kenal ndak, bahasa-bahasa ndak, tahu-tahu disuruh nasi. Mumet kepala dia kan. Nah, itu metode dakwah juga ya ikhwan. Ya. Nah, sekarang jawab pertanyaan tadi ya. Nah, kita kembali ke pertanyaan, fokus. Kajian umum. Masya Allah ikhwan, ini ada pertanyaan dari Bapak Ahmad Zaki, asal Selapan.
Nah, Bapak Ahmad Zaki Selapan ini nanya, apakah doa bisa mengubah takdir? Jawabannya, doa itu kalau dikatakan doa bisa mengubah takdir, maka kita katakan iya. Sering kita mendengar ustadz-ustadz ngomong doa itu bisa mengubah takdir. Benar apa enggak? Benar. Dan juga terkadang kita mendengar ada yang mengatakan takdir itu enggak bisa berubah walaupun dengan doa. Benar apa enggak? Benar. Ini jawabannya Ustaz. Nah, gimana penjelasannya? Penjelasannya, takdir itu sebenarnya sudah paten, tidak akan mungkin bisa berubah. Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, takdir tidak akan mungkin bisa berubah. Fahami baik-baik apa yang Anda jelaskan ini tadi. Itu kesimpulan yang di buku ini tadi. Ya. Takdir, kalau antum tidak paham, berarti lugah antum kurang. Itu baik. Ana pesan, fokuskan lagi belajar bahasa Arab sama Ustaz Abu Jadir. Ya. Takdir itu tidak mungkin bisa berubah, meskipun dengan doa. Sudah paten tertulis. Si A sakit, si A hilang duit, si A naik haji, si A meninggal, itu sudah paten. Tidak akan mungkin bisa berubah. Terus bagaimana kalau seseorang berdoa, terus dengan doa ini tadi, dia bisa berangkat haji. Dengan doa ini tadi, dia bisa begini, begini, begini. Pertanyaannya, apakah bisa mengubah takdir doa ini tadi? Maka jawabannya para jamaah, doa itu tidak bisa mengubah takdir secara hakiki. Terus yang antum lihat doa tadi seakan-akan merubah takdir itu secara zahir. Hakikatnya tidak bisa mengubah takdir. Kenapa? Karena doanya antum ketika antum berdoa itu bagian yang ditulis di dalam takdir. Jelas? Nyambung antum? Hah? Jelas Bapak-bapak? Ya. Pak Ahmad jelas Pak Ahmad? Ya. Pak Ibrahim jelas? Insyaallah senyumnya Pak Ibrahim ini. Asal mana Pak Ibrahim? Medan. Gitu ikhwan. Bukan ceramah. Udah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Atau ustaz orang kejaimnya. Enggak kayak gitu. Jelas? Kesimpulannya para jamaah, doa tidak bisa mengubah takdir. Itu pada hakikatnya. Kalaupun antum lihat doa itu bisa mengubah takdir, itu cuma zahir. Karena doa tadi masuk pada bagian sebab. Sebab itu sudah tercatat di buku Lauhul Mahfuz. Gambarannya, simpelnya, disebutkan di Lauhul Mahfuz tersebut bahwasannya ada Bapak Randi, bahwasanya dia akan berangkat haji tahun 2050 misalkan. Ya. Bapak Randi akan berangkat haji 2050 dan tercatat di buku takdir tersebut sebab-sebab dia bisa berangkat haji. Satu, banyak berdoa sebanyak 50 kali. Dua, ngumpulkan dana. Ya benar. Nah, itu sebenarnya sudah tercatat. Ya. Oh gitu. Iya gitu. Jelas? Jadi nak muter-muter. Nah, tadi jawaban masih muter-muter. Nyambung? Coba. Antum kan calon-calon dai.
calon dai, calon ustadz itu bisa jawab pertanyaan, tapi bukan dengan bahasa kitab. Kalau dengan bahasa kitab, tambah pening kepala jamaah. Ustaz, kasih pertanyaan. Nama Zainu. Pertanyaannya gini. Ustaz, apakah segala sesuatu yang kita ucapkan ini akan dicatat oleh malaikat? Kasih pertanyaan. Coba untuk bertanya. Ya boleh. Masya Allah, ini pertanyaannya bagus. Jelas, bapak-bapak, kedengaran suara pertanyaan tadi? Itu di pojok. Bisa jadi dia tidak kedengaran. Dengar tak pertanyaan tadi? Dengar tak? Ini metode dakwah. Ngajar ya antum, Idil, Mus'ab, Syu'bah, Abu Zaki. Ya. Kedengaran tak Pak? Tidak Ustaz. Kuulangi Pak ya. Pertanyaan tadi, apakah setiap yang kita ucapkan ini dicatat oleh malaikat? Jelas pertanyaan Pak? Jawabannya Pak. Jawab seperti jawaban Abdullah ibnu Abbas. Tapi tidak usah kalamnya Ibnu Abbas. Ya. Tapi dengan kalamnya antum. Difahami? Bahasa dusun tidak masalah. Itu namanya skill. Antum coba berdoa ya Allah. Dulu ya. Dan sampai sekarang sering ana minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu antum doanya antum apa kira-kira. Dulu ketika belajar, ana sering berdoa, ya Allah fahamkanlah anak ilmu pelajaran. Ana sering doa. Ini ana buka istilahnya. Ana doa kepada Allah minta fahamkan pelajaran. Dari awal ana terjun berdakwah, selalu doa ana, ya Allah berikanlah kefasihan di dalam mengungkapkan bahasa. Di antara sebab tercapainya dakwah adalah pinter mengungkapkan. Itu antum harus banyak-banyak doa. Nah, kita ini kan doa. Sebab doa tadi kan poin penting. Kenapa? Musa alaihissalam itu lebih berilmu dibandingkan Harun. Banyak kaum menolak dakwah Nabi Musa. Beralasan Musa tidak fasih katanya. Akhirnya Musa mengatakan, ya Allah, utuslah saudaraku Harun. Dia lebih fasih, afsahu minni lisanan. Lebih fasih dibandingkan aku. Sampai-sampai Musa berdoa, apa Musa ngomong? Doanya Nabi Musa. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Seorang dai wajib menurut ana untuk memperbanyak doa, ya Allah berikanlah kepandaian aku dalam mengungkapkan dengan bahasa. Itu poin penting. Ya. Jadi antum-antum para pengajar, Abu Zaki, Syu'bah, dan yang lainnya, Dil, banyak-banyak antum doa. Antum calon-calon dai. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepadaku, kefasihan di dalam takbir. Itu poin penting.
Ya, ngajari antum seperti itu. Ketika antum belajar, fokus ya Allah, fahamkanlah aku pelajaran-pelajaran ini. Nggak tahu antum, kira-kira antum berdoa apa enggak? Jangan-jangan doa ya Allah bisa belilah motor Nmax gitu tadi. Nggak masalah sih. Tapi kalau dulu anak di Yaman itu baik doa. Selama di Yaman itu nggak kepikir mau ya Allah berikanlah istri cantik, ya Allah berikan ini, nggak kepikir. Doa itu Ibu Zainul, ya Allah tiap waktu bainal adzan wal iqamah, ya Allah berikanlah kemudahan memahami pelajaran, ya Allah berikanlah kemudahan memahami pelajaran. Itu baik. Kak, sama doakan orang tua, ya Allah berikanlah kesehatan orang tua, berikanlah hidayahnya. Yang ketiga, ya Allah berikanlah kemudahan kepadaku ketika berdakwah. Itu doa terus diulang-ulang. Enggak banyak-banyak. Dan antum doa yang kira-kira antum belajar ini kira-kira doanya apa? Wallahu alam. Ya Allah mudah-mudahan lancar duit jajan ya Allah tiap bulan. Jujuran kalau itu tidak terlalu anak. Dulu paling doanya, ya Allah sehatkanlah orang tua, berikanlah kesehatan, berikanlah hidayah, berikan taufik kepada mereka. Doa yang paling penting supaya Allah Subhanahu wa taala fahamkan, diberikan kemudahan memahami pelajaran. Itu penting ya kawan, doa. Banyak-banyak doa. Ya Allah, berikanlah kemudahan ya Allah di dalam memahami pelajaran ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan di dalam belajar ini tadi. Itu doa. Doa itu pusaka, silahul mukmin. Ada, mana ada? Panggil Wak itu sana. Doa silahul mukmin. Doa itu senjata bagi seorang mukmin. Itu penting, memperbanyak berdoa. Pertanyaan tadi. Kembali ke pertanyaan lagi ya. Nih kawan, ada pertanyaan dari Bapak Ahmad Zaki. Dia bilang, apakah setiap yang kita ucapkan ini dicatat oleh malaikat? Jawabannya, iya. Segala sesuatu yang kita ucapkan, baik zikir, baik baca Al-Quran, baik amar ma'ruf nahi mungkar, memberikan nasihat kepada orang lain, itu dicatat oleh malaikat. Demikian juga apa yang kita ucapkan berupa hal-hal yang jelek, ngadu domba, mencela, mencaci, menggibah, ngomong kotor, ngomong jorok, hal-hal yang buruk juga dicatat oleh malaikat. Bahkan perkara-perkara yang kita ucapkan sehari-hari dari aktivitas sehari-hari, perkara-perkara yang mubah juga dicatat oleh malaikat. Jadi segala sesuatu yang kita ucapkan tadi semuanya dicatat. Sampai-sampai kalau seandainya kita ngomong ke anak, "Nak, ambilkan bapak cangkul," itu pun dicatat oleh malaikat. Demikian tafsir dari Abdullah ibnu Abbas. Segala sesuatu yang terucapkan itu dicatat. Dicarilah, ngambil cangkul tadi di buku tafsir. Itu terlalu kolot. Dibuka di buku tafsir, mana tadi disebutkan ngambil cangkul, itu namanya tafsir bil makna. Ya, itu poin penting ikhwan. Anak kasih tahu antum dari sekarang, antum sebagian yang mengajar-ngajar di sini, ya, akan ketemu fase-fase seperti itu. Ya, ini poin yang penting. Nah, anak sampaikan. Nah, di dunia dakwah, ya. Itu tidak lepas seperti dunia marketing. Ya tidak Abu Zain? Iya. Tidak cukup dakwah itu. Anak kasih tahu antum. Tidak cukup antum cuma sekedar pandai ilmu. Ini otaknya antum Pentium berapa kalau komputer, Del? Komputer tuh Pentium berapa yang paling tinggi? Paling rendah? Kalau yang komputer paling bagus tuh Pentium berapa? 7. Oh 7. 7. Pentium 7 berarti. Cek itu. Bukan? Beda. Anggaplah antum cerdasnya luar biasa. Tapi tidak bisa mengungkapkan tadi.
susah diterima. Pada Nabi SAW itu ada 3 yang membuat dakwah beliau bisa diterima oleh orang-orang yang hatinya bersih. Yang pertama as-sidq, ya, kejujuran yang ada pada Nabi SAW. Yang kedua kefasihan. Yang ketiga al-ilmu yang ada pada beliau. Faedah dari siapa ini? Coba. Al-Harras. Ya. As-sidq, husnul bayan, wal ilm, itu ada pada Nabi SAW. Ya. Itu yang membuat beliau kurang manikhtalla. Ya. Wahidun min hadits salas, siapa yang kurang padanya dari 3 perkara ini tadi, terkadang dakwanya bisa ditolak. Jelas, Ahmad Zaki, Huzainu. Lanjut. Kayaknya perlu buka pelajaran apa nih? Fanul Khitobah. Ya. Ada kitab di Yaman itu banyak dulu. Ada buku namanya Fanul Khitobah. Nanti antum yang ke Vius cari itu buku. Judulnya Fanul Khitobah. Ya. Dulu biasa, lagi masuk, baca. Kayaknya bagus ini. Fanul Khitobah. Oh, Fanul Khitobah tuh bidang berorasi. Oh, ada karya Faisal Al-Hashidi. Ya, karya Faisal Al-Hashidi. Banyak PDF anak cuman males ngajarkan antum gimana cara berkhutbah, gimana cara nggak ada waktu. Antum sekarang masalahnya taksiliyah. Nanti kalau sudah ada waktu, tahun kapan? Wallahu alam, tahun kapan? Ada tuh PDF tersimpan di HP nih. Ya. Apa namanya? Adabul Khitobah kalau nggak salah. Karya Syekh Abdurrahman As-Saqqaf. Nah, antum edil lagi melok lah. Kalau datang ke Vius antum coba melok lah. Cari pelajaran namanya Syekh Abdurrahman As-Saqqaf. Nanti dia buka pelajaran. Adabul Khitobah. Nah, gimana cara berkhutbah, cara berorasi. Kemudian wa min fawaid hadzal hadits ad-dalalah ala tawadhu li'anna al-insan yu'tabaru fi asli khalqihi wa aina kana min aina kharaja. Hadis ini menunjukkan faedah, ya, di antara faedah hadis ini terdapat kandungan akan anjuran untuk merendah diri, tawadhu. Kenapa? Dikarenakan manusia itu teranggap pada asal penciptaannya dan juga di mana dia berasal dulunya dan di mana dia keluarnya. Itu maknanya. Yu'tabur fi asli khalqihi. Insan itu teranggap itu pada asal penciptaannya. Aina kana, di mana dia waktu itu? Wa min aina kharaja, dan dari mana dia keluar? Nah, asal penciptaan kita dari apa? Manusia diciptakan dari apa? Asal penciptaannya dari tanah. Itu Adam dari tanah. Cuma Nabi Adam yang diciptakan dari tanah. Ingat, itu ralat baik-baik. Yang diciptakan dari tanah itu cuma Nabi Adam. Ya, ketika disebutkan manusia asalnya dari tanah, itu asal manusia, bukan manusianya. Difahami? Nyambung? Ini jawab pula. Ustaz, manusia diciptakan dari apa Ustaz? Dari tanah. Benarkah jawabannya? Benar, tapi kurang lengkap. Jawaban Ustaz Zainul kurang lengkap. Ustaz, tapi kata Ustaz Derli, manusia itu diciptakan dari sperma. Yang benar yang mana Ustaz? Benar galau. Nggak gitu jawab pertanyaannya. Difahami? Nah, terus juga nih, anak anjurkan antum, tolonglah antum yang para pengajar ini tolong luangkan waktu baca fatwanya para ulama untuk melatih antum. Luangkan waktu lah 30 menit, 15 menit. Gimana cara jawab pertanyaan?
Manusia diciptakan dari tanah atau dari sperma? Jawabannya, asal penciptaan manusia itu dari tanah, yaitu Adam. Asal penciptaannya dari tanah. Siapa itu? Nabiullah Adam alaihissalam. Adapun manusia yang lain, mayoritas mereka diciptakan dari setetes air, ya. Nah, dari sperma. Itu asal penciptaannya. Di mana dia ketika itu? Sebelum keluar itu ada di sulbi Bani Adam. Di mana dia keluar? Keluarnya fi maudhi al-baul marratain. Keluar 2 kali dari tempat keluarnya kencing. Nggak usah sombong, nggak usah sok hebat. Inti keluar dari tempat kencing, tahu enggak? Keluar dari tempat kencing. Iya, 2 kali keluar dari tempat kencing. Pertanyaannya, kenapa manusia dikatakan keluar dari tempat kencing? 2 kali keluar dari tempat kencing. Mus'ab yang ketanya. Gak usah antum tahu-tahu. Oh, masih tahfidzul Quran. Kencing bela tidak lurus. Ini khusus yang berkeluarga. Dari lanang. Yang dari perempuan. Ya jelas itu tadi. Kemudian yang ke-8, wa min fawaidi hadzal hadis anal insan yakunu bainal khauf war raja fala yaqnut min rahmatillah wa la ya'man makrallah wa khaifun ala nafsi min zawali ni'matil imani wal hidayah min qalbihi fayakunu katsirut ta'alluq billahi subhanahu wa ta'ala. Di antara faedah hadis ini, seorang insan itu berada antara khauf dan raja. Jangan putus asa dari rahmat Allah, jangan pula merasa aman dari makar Allah. Dia hendaklah takut terhadap dirinya dari hilangnya nikmat iman dan hidayah dari hatinya. Ya. Serta hendaknya banyak bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Naktafi bihadzal qadar.